Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanista. Masih di sudut edukasi belajar mudah dan menyenangkan. Kali ini akan kita lanjutkan pembahasan dari buku Bahasa Indonesia Kawan Seiring untuk SD TMI kelas 3. Buku ini diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia tahun 2022 ya, tentunya sebagai pendamping dalam pembelajaran bahasa Indonesia untuk siswa kelas 3. Dan sebelum belajar jangan lupa untuk berdoa ya, agar diberikan kemudahan, kelancaran, ketelitian, serta pemahaman ya. Langsung saja kita ke halaman 50 ya. Halaman 50 ini ada membaca. Oke, membaca. Saya perbesar terlebih dahulu ya. Oke. Perhatikan cerita dengan urutan awal, tengah, akhir. Mengamati, bukan perhatikan. Mengamati cerita dengan urutan awal, tengah, akhir. Perhatikan gambar ini. Amati bagian awal, tengah, dan akhir cerita Istana Kue. Ya, ini ya. Ini adalah gambar awal, kemudian gambar tengah, ya, gambar tengahnya ini, kemudian ini gambar akhirnya seperti ini. Oke. Jadi dalam cerita Istana Kue, nah kita lihat lagi ya. Sally dan Mina ingin bermain bersama. Sally ingin membuat istana, Mina ingin menjual kue. Nah ini ya. Jadi, nah ini keinginan mereka di awal ya. Jadi mereka bermain bersama ya. Yang satu ingin membuat kue, yang satu ingin membuat istana. Nah, kemudian ada gagasan dari Sally yaitu bagaimana kalau kita menjual kue di istana. Lah ini akhirnya ini di cerita awalnya mulai ada gagasan ya menjual kue di istana. Kemudian di bagian tengahnya mereka berdua langsung melakukan kegiatan apa yang mereka inginkan ya. Jadi si Sally membangun istana balok ya. Sally membangun istana balok sementara Mina mulai membuat kue. Ini di bagian tengah ini di ceritanya ya. Sally membangun istana balok sementara Mina membuat kue aneka rasa ini ya. Jadi ada yang membuat kue aneka rasa, ada yang membangun istana balok. Kemudian di bagian akhirnya apa? Bagian akhirnya ada antrian pembeli. Nah, kita lihat gambarnya di sini ya. Setelah jadi ternyata ada antrian pembeli. Nah, itu di bagian akhir cerita ya. Jadi kuenya udah jadi, banyak pembeli yang berdatangan. Nah, itu tentang mengamati cerita dengan urutan awal, tengah, akhir. Jadi di awal tadi punya gagasan ingin membangun istana dan membuat kue, akhirnya jadilah membuat istana kue tadi ya, istana kue. Nah, ini ada yang membuat kue, ini ada yang membangun balok, kemudian di akhir ceritanya ternyata banyak pembeli, seperti itu. Nah, kemudian di halaman 51 ini ada jurnal membaca. Bacalah sebuah buku cerita. Catatlah urutan ceritanya di dalam buku tulis kalian. Nah, ini dikasih contoh formatnya ya seperti ini. Nah, ini saya kasih contoh untuk jurnal membaca. Ada sebuah judul buku yaitu cerpen dan dongeng minuman Nusantara ya, judul bukunya Cerpen dan Dongeng Minuman Nusantara. Nama penulisnya adalah Suyitman. Kemudian nama ilustratornya itu ada Muhammad Ali Sofi ya. Ilustratornya Muhammad Ali Sofi. Nah, bagaimana cerita awal, tengah, dan akhirnya? Nah, di sini udah saya tuliskan untuk cerita awal, tengah, dan akhirnya. Nah, jadi cerpennya tadi, judul bukunya adalah Cerpen dan Dongeng Minuman Nusantara. Ini saya ambil satu cerpennya dengan judul Raja Cendol. Nah, cerita awalnya gimana? Nah, cerita dimulai dengan pengenalan situasi dan tokoh-tokoh utama serta konflik awal ya. Selamatkan bayi ini, selamatkan, kata kesatria berkuda sambil meletakkan bungkusan di balik semak. Kesatria itu menatap Pak Eku dengan iba. Belum sempat berkata, kesatria itu pergi ketika melihat pasukan berkuda berlari kencang di belakangnya. Jangan biarkan dia lolos, kata salah seorang penunggang kuda. Nah, jadi kesatria berkuda tadi
membawa bayi kemudian diletakkan ya, meminta Pak Egu untuk menyelamatkan. Dia dikejar lagi oleh penunggang kuda di belakangnya. Itu cerita di awal ya. Jadi pengenalan situasi ya, dan konflik awal atau masalah awalnya seperti apa. Nah, kemudian di bagian tengahnya ini mencakup pengembangan cerita dan berbagai peristiwa yang terjadi seiring waktu ya, seiring pertumbuhan Ranu. Nah, bayi tadi ternyata namanya adalah Ranu ya, diberi nama Ranu. Pak Egu gelisah. Pak Egu sadar dia harus menyerahkan Ranu kepada orang tuanya. Namun siapa, di mana kesatria itu pergi tanpa meninggalkan pesan. Nah, ini di tengahnya bayi tersebut besar dan diberi nama Ranu oleh Pak Egu. Kemudian Pak Egu sadar kalau dia udah besar harusnya dia kembali kepada orang tuanya, tapi siapa dia tidak tahu. Kemudian di akhir cerita, nah ini mencakup penyelesaian cerita dan penutup ya. Pak Egu hanya tersenyum, tak terasa air matanya mengalir. Pak Egu bangga meski Ranu telah menjadi putra mahkota. Dia tak berubah. Ranu tetap menjadi anak yang rendah hati layaknya penjual cendol. Di akhir cerita, ternyata si Ranu ini adalah putra mahkota ya, kembali ke kerajaannya. Tetapi dia tetap rendah hati seperti layaknya penjual cendol. Nah, ini ya ceritanya diambil satu judul yaitu Raja Cendol dari buku Cerpen dan Dongeng Minuman Nusantara. Ada cerita di awal, tengah, dan juga akhirnya seperti ini. Oke, kita bahas ini ya, mengamati cerita dan menuliskan awal, tengah, dan akhir cerita ya. Untuk pembahasan berikutnya, bahas bahasa nanti akan kita bahas di video berikutnya. Terima kasih sudah belajar bersama, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.